Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala siratim mustaqim wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya tentu sangat mengharapkan akan cinta, kasih sayang dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Pun juga demikian, kita pun sangat takut dan menghindari akan murka dan bencinya Allah kepada kita selaku hambanya. Namun demikian, untuk menggapai cinta kasih sayang dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, ini tentu membutuhkan perjuangan, membutuhkan tenaga dan pikiran untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Begitupun sebaliknya, jikalau kita takut, lari, menghindar daripada benci dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, tentu pun kita harus sekuat tenaga yang kita miliki untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara amal-amal kebaikan yang bisa mendatangkan cinta kasih sayang Allah. Pun juga demikian, banyak di antara amal-amal perbuatan keji dan mungkar, kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa mendatangkan murka dan bencinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Al-Fakir akan sedikit menjelaskan tentang beberapa hal yang bisa menyebabkan murka dan bencinya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hambanya. Mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatit Tabrani wal Baihaqi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun yusbihuna fi ghadabillahi ta'ala wa yamsuna fi sukhtillahi wa qila lahu man hum ya Rasulullah qala al-mutasabbihuna minar rijali bin nisa'i wal mutasabbihatu minan nisa'i birrijali walladhi ya'ti al-bahimata walladhi ya'ti ar-rijala. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun, 4 orang, yusbihuna, masuk waktu pagi, fi ghadabillahi, di dalam murkanya Allah ta'ala yang maha luhur, wayamsuna, dan mereka masuk waktu sore, fi sukhtillahi, di dalam bencinya Allah ta'ala, wakila, dan ditanyakan lahu kepada
Nabi, manhum, siapa mereka? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi menjawab, mereka itu adalah al-mutasabbihuna, orang yang menyerupai, binarijali, dari beberapa lelaki, menyerupai bin nisa'i, dengan perempuan, wal mutasabbihatu, dan beberapa orang yang menyerupai, minan nisa'i, dari beberapa perempuan, birrijali, dengan beberapa lelaki, walladzi, dan orang, yakti, yang melakukan perzinahan, al-bahimata, dengan binatang, walladzi, dan orang, yakti, yang melakukan hubungan intim, ar-rijala, dengan beberapa lelaki. Dalam hadis tersebut, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 orang yang masuk waktu pagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk waktu pagi dimurkai, masuk waktu sore dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? 4 golongan ini kehidupannya senantiasa dalam benci dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya, wa mahum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, yaitu yang pertama, orang laki-laki yang menyerupai seorang perempuan dalam cara berpakaiannya atau dalam cara berbicaranya dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, seorang perempuan yang menyerupai seorang laki-laki dalam berpakaiannya pun juga dalam berpenampilannya. Dan yang ketiga, yaitu seorang yang menzinai binatang. Dan yang keempat, seorang lelaki yang berhubungan badan dengan sesama lelaki. 4 golongan inilah orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hamba Allah diberikan kebebasan, keleluasaan di dalam berpenampilan, berpakaian, selama di situ tetap dalam real syariat Islam. Ibarat lelaki menutupi auratnya, perempuan pun juga demikian menutupi auratnya. Akan tetapi di sini ada batasan-batasan tertentu. Apa itu? Seorang lelaki tidak boleh cara berpakaiannya meniru seorang perempuan. Begitupun sebaliknya, seorang perempuan silahkan berpakaian warna apa, model apa, bentuk apa, yang pasti tetap menutupi aurat dan tidak berpakaian dan berpenampilan layaknya seorang lelaki. Kalau dalam bahasa kita disebutnya, jika laki-laki menyerupai perempuan, itu bisa dikatakan banci atau bencong. Ya. Jika perempuan menyerupai laki-laki, itu bisa dikatakan tomboy. Nah, ternyata dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai, bahkan membenci terhadap orang-orang yang menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan, perempuan pun menyerupai seorang laki-laki. Dengan demikian, tentu kita tidak ingin murka Allah dan benci Allah itu jatuh kepada kita selaku hambanya. Maka dari itu, untuk menghindari itu semuanya, hendaknya kita jangan sesekali sebagai lelaki berpakaian dan berpenampilan layaknya seorang perempuan. Begitupun sebaliknya, seorang perempuan
jangan sesekali berpakaian atau berpenampilan layaknya seorang lelaki. Itu yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga, seorang yang dibenci oleh Allah adalah yaitu seorang yang menyetubui atau menzinai binatang. Ini sangat-sangat menjijikkan. Betapa manusia dikasih akal fikir yang normal hendaknya melakukan hubungan. Jika punya hasrat untuk berhubungan intim misalkan, Islam punya cara, Islam punya solusi. Dengan apa? Mencintai seorang laki-laki, kemudian dengan cara apa? Mencintai seorang perempuan melalui pintu disebutnya pernikahan, baru bisa dihalalkan. Ini tidak suka terhadap manusia, tidak cinta kepada lawan jenis, justru malah cinta kepada binatang sampai disetubui. Ya Allah ya Karim, betul-betul kelewat batas, dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang keempat adalah yang terakhir yang dibenci oleh Allah, yaitu seorang laki-laki yang mencintai laki-laki sampai terjadi hubungan intim, disebutnya homoseksual. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwa sekecil apapun perbuatan baik, sebesar apapun perbuatan baik, itu akan ada balasan dari Allah. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk, sebesar apapun perbuatan buruk, itu pun juga ada balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, mari sama-sama kita berjuang untuk meniti ridho, cinta, kasih sayang Allah kepada kita dengan cara kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Salah satu di antara larangan ialah seperti yang Al-Faqih tadi sebutkan. Jangan sampai salah satu di antara 4 orang ini terjadi pada diri kita semuanya. Jangan sampai seorang lelaki menyerupai perempuan. Jangan sampai perempuan menyerupai seorang lelaki. Apalagi yang ketiga sampai menyetubui binatang. Dan yang terakhir yaitu seorang laki-laki homoseksual, berhubungan badan dengan sesama lelaki. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jika itu terjadi, maka kebencian dan murka Allah akan diberikan kepada orang-orang tersebut. Dan jika Allah sudah murka, bisa terjadi musibah terjadi di mana-mana. Jika musibah sudah melanda muka bumi ini, tidak hanya orang-orang yang lacut, tidak hanya orang-orang yang berlaku maksiat yang kena azab, tetapi orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang tidak melakukan perbuatan itu pun juga terkena dampak dan imbasnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan keji dan mungkar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semuanya, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas perhatiannya. Walaupun sedikit yang Al-Faqih dapat sampaikan, mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.